ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, karena kita semua sudah siap, Kak Nindi sudah siap, adik-adik dan kakak-kakak yang ada di rumah juga sudah siap, kita bisa memulai ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena itu, Kak Nindi minta adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri, supaya nggak dingin ya, supaya lemes, supaya semangat lagi. Kak Nindi ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Tapi jangan lupa ya, menggunakan gerakan dengan semangat. Siapkan hati kita untuk satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami semua bisa bangun pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Sekarang kami mau menyiapkan hati kita untuk ibadah. Kiranya Tuhan berkati Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hinggap dalam hati kami sehingga kami dapat menerima apa yang telah diajarkan nanti. Kami serahkan kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman semua sudah nggak lemes lagi kan ya? Udah semangat. Tapi biar makin semangat lagi, kan yang diajak untuk teman-teman semuanya tetap berdiri dan menyanyikan lagu Allahku Besar. Jangan lupa gerakannya. Besar
nanti akan disampaikan oleh Kak Elis. Semuanya sudah pada kenal belum? Kalau belum, nanti bisa kenalan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap sempurna. Adik-adik semuanya duduk manis. Ambil sikap sempurna. Kita sungguh-sungguh menghadap kehadiran Tuhan, agar Roh Kudus datang menemani kita pada hari ini, sehingga firman yang nanti disampaikan bisa hinggap di dalam hati kita dan dapat kita laksanakan pada kegiatan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat hari Minggu dan selamat untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Jum ingin
menginformasikan bahwa hari ini kalian akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh seorang ibu yang sangat cantik yang mungkin kalian belum pernah melihatnya. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Ibu Elis Louisa yang nantinya akan mendampingi, membimbing kakak-kakak di dalam persiapan firman Tuhan untuk persiapan melayani kalian. Beliau tinggal di Songgokerto. Wah, pasti ada yang tahu ya alamat sana ya, Songgokerto Gang 4. Nah, ini nomornya Kakak Jum lupa ya, nanti tanya sendiri. Dan beliau juga masih sedang kuliah untuk menempuh atau mengambil gelar S2 Teologi. Nah, adik-adik, untuk itu nanti kalau kalian ingin tahu lebih jelasnya siapa Ibu Elis ini, kalian boleh japri, boleh nanti di komisi anak Kakak Jum bisa share untuk kontak personnya ya. Nah, baik. Itu sekilas untuk perkenalan sehingga nanti kalian tidak terkejut ketika ada wajah baru, tapi yang jelas kita panggil kakak ya, Kakak Elis ini akan bersama-sama dengan kita untuk melayani bersama-sama tumbuh dalam iman di komisi anak. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu. Ya, adik-adik, salam kenal untuk semua yang ada di rumah. Ya, walaupun kita secara online berkenalan, tapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama. Nah, demikian juga adik-adik yang ada di rumah, kiranya sukacita dan semangat kita pun tidak berkurang sekalipun kita masih melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Kita mau tetap semangat, kita mau tetap rindu untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga membaca firman Tuhan. Mari semua adik-adik siapkan hati, semuanya duduk dengan tenang, lalu persiapkan Alkitabnya. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anakmu datang, kami rindu untuk boleh bersama-sama duduk, membaca dan juga mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan kuasai hati kami, Tuhan kuasai pikiran kami, agar melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini, kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya. Adik-adik tahu di mana kitab Yesaya? Ya, betul. Kitab Yesaya terdapat di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita buka kitab Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau adik-adik semua di rumah sudah mendapatkan, mari kita menyimak
dan kakak akan membacakan untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Demikianlah bunyi firman Tuhan di bawah perikop Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sier Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Perikop yang berikut tentang pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Ya, tema cerita untuk kita di pagi hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan.
berharap hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara adik-adik ada yang pernah mendengarkan ada satu cerita yang sangat terkenal. Mungkin kalau adik-adik yang kecil belum pernah mendengar. Ada satu kisah tentang ada sebuah kapal yang sangat besar dan sangat megah sekali dibangun. Namanya adalah kapal Titanic. Itu adalah sebuah kapal pesiar, adik-adik. Nah, ini adalah sebuah kisah nyata. Kisah ini pernah difilmkan. Filmnya berjudul Titanic. Nah, kapal ini adalah sebuah kapal pesiar yang sangat mewah yang dibangun. Ya, panjangnya itu diperkirakan 269 meter. Lalu lebarnya itu diperkirakan 28 meter dan tingginya itu 53,5 meter. Wah, itu satu kapal yang sangat besar ya kalau adik-adik membayangkan tingginya, luasnya, lebarnya. Nah, kapal ini mampu menampung lebih dari 2.000 penumpang. Dan bahkan kapal ini juga diperkirakan bahwa karena dia diperlengkapi dengan keamanan yang cukup maju, sehingga dia diperkirakan dia tidak akan tenggelam. Nah, adik-adik, namun apa yang terjadi? Setelah kapal itu dibangun pada tahun 1909 dan akhirnya selesai pada tahun 1911, kemudian kapal ini selesai dibangun. Lalu kapal ini mulai diluncurkan, kapal ini mulai berlayar untuk pertama kalinya. Nah, ketika dia berlayar, hanya di dalam waktu 4 hari setelah kapal yang sangat mewah ini berlayar, ya orang-orang kan ketika melihat kapal begitu besar pasti mereka berkata, "Wih, kalau aku di dalam kapal itu pasti aman ya. Wong kapalnya besar, kuat, kokoh, pasti kita akan terlindungi dari gelombang yang besar. Kita tidak akan mungkin tenggelam." Nah, berlayarlah kapal ini. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada hari yang keempat setelah kapal ini berlayar, kapal ini kemudian menabrak gunung es. Dan akhirnya kapal itu tenggelam. Dan untuk tenggelam, kapal yang sebesar itu 2 jam 45 menit kapal itu barulah tenggelam sepenuhnya. Nah, adik-adik kita lihat, tadi kita melihat bahwa kapal yang begitu besar, kapal Titanic, kita yakin bahwa bisa melindungi semua orang yang ada di dalamnya. Mereka tidak akan terkena bahaya, mereka pasti akan aman di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi? Kita melihat bahwa akhirnya kapal itu bisa tenggelam setelah menabrak gunung es. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini pun kita akan melihat satu kisah yang telah kita baca tadi di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Ada juga seorang raja yang mengandalkan kekuatan dari sebuah bangsa yang dia anggap sanggup untuk melindungi dia. Ya, di dalam pembacaan tadi kita melihat ada namanya Raja Ahaz. Dia adalah raja daripada kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu ada namanya Raja Pekah. Raja Pekah ini adalah raja dari kerajaan Israel. Lalu ada satu raja lagi namanya Raja Resin. Raja Resin ini adalah raja daripada kerajaan Aram. Nah, satu kali kedua raja ini datang kepada Raja Pekah dan Raja Resin ini datang kepada Raja Ahaz. Mereka berkata, "Ahaz, yuk kita bergabung yuk bersama-sama. Ayo kita lawan tuh kerajaan Asyur. Kita lawan mereka, kita bergabung. Kita sama-sama yuk kita lawan kerajaan Asyur." Nah, ketika diajak untuk bersama-sama bergabung untuk menyerang kerajaan Asyur, lalu Raja Ahaz ini dia berpikir, "Wah, kerajaan Asyur itu kan adalah kerajaan yang besar. Mereka sangat terkenal kalau di perang.
mereka pasti menang. Mereka adalah kerajaan yang kuat. Secara militer, wah mereka luar biasa pasukannya. Wah, kalau aku bergabung sama-sama dengan Raja Pekah dan Raja Resin, belum tentu nih kita bisa menang ini melawan kerajaan Asyur. Kemudian Raja Ahas bilang, saya nggak mau. Dia menolak tawaran untuk bergabung dengan kedua raja ini. Nah, ketika dia menolak tawaran dari Raja Pekah dan Raja Resin untuk bergabung bersama-sama dengan mereka untuk melawan kerajaan Asyur, lalu Raja Pekah dan Raja Resin ini marah. Mereka berkata, wah dia tidak mau bergabung bersama-sama dengan kita. Kalau gitu, sekarang kita serang saja kerajaan Yehuda. Ketika kedua raja ini, yaitu Raja Israel dan Raja Aram, yaitu Pekah dan Resin, bersekutu, bergabung bersama-sama untuk menyerang kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Ahas. Wah, Raja Ahas ketakutan. Rakyatnya semua juga ketakutan. Wah, kita akan diserang oleh kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Mereka takut. Mereka semua ketakutan. Ada di dalam keadaan yang sangat ketakutan. Nah, ketika mereka ada di dalam situasi ini, Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada Raja Ahas untuk mengatakan, menyampaikan kepada Raja Ahas bahwa jangan takut. Mari kita lihat di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Tuhan menyampaikan melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahas, jangan takut, jangan kecut hatimu, karena aku Tuhan akan menolong engkau, Raja Ahas. Kerajaan Yehuda, rakyat Yehuda, jangan takut, aku akan menolong kalian. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Ahas ketika mendapatkan tawaran, bantuan, pertolongan dari Tuhan, Ahas menolak itu. Karena dia melihat, wah ini ada kerajaan Israel, ini ada kerajaan Aram. Wah mereka akan menyerang aku. Tapi di depanku ini ada satu kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Asyur. Dia ini hebat, dia ini kuat. Sepertinya ini nih yang bisa menolong aku dan rakyatku dari serangan kerajaan Israel dan serangan kerajaan Aram. Wah, kayaknya hanya Asyur nih yang bisa menolong karena dia kan kuat. Sudah terbukti kalau perang pasti dia menang. Aku minta bantuan kepada kerajaan Asyur saja. Lalu Raja Ahas meminta bantuan, meminta pertolongan kepada kerajaan Asyur yang dianggapnya bisa melindungi dia bersama-sama dengan rakyatnya, yang dianggap bisa menolong mereka, melepaskan mereka dari ketakutan, kesulitan, persoalan yang sedang mereka hadapi saat itu. Sehingga Nabi Yesaya menegur Ahas, berkata, belum cukupkah kalian menyakiti, sampai kalian mau menyakiti hati Tuhan? Tuhan ingin menolong Ahas dari kesulitan yang dia hadapi, tetapi Ahas menolak. Bahkan Tuhan sampai berkata, kalau tadi kita lihat di dalam pembacaan kita, di dalam ayat yang ke-11 Tuhan berkata, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Tuhan sampai berkata kepada Ahas, ayo kamu mau minta tanda silakan, saya akan berikan tanda kepada kamu. Tapi tetap saja Ahas menolak dengan alasan,
saya nggak mau mencobai Tuhan. Padahal sepertinya kelihatannya alasannya bagus ya. Oh iya, dia nggak mau mencobai Tuhan karena memang kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tetapi sebenarnya karena Ahas memang tidak mau berharap, tidak mau meminta pertolongan Tuhan, karena dia melihat bahwa dia menganggap bahwa kerajaan Asyur inilah yang bisa menolong dia. Sehingga Ahas menolak, sekalipun Tuhan berkata, mintalah tanda. Ahas tidak mau, Ahas tetap menolak tawaran daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji bahwa akan lahir seorang anak dan akan diberikan nama Immanuel. Sekalipun Ahas menolak tanda, tetapi Tuhan memberikan satu pengharapan kepada Ahas bahwa akan datang, akan lahir seorang anak dan akan dinamakan dia Immanuel. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah Ahas yang kita pelajari di pagi hari ini, kita mau belajar sesuai dengan tema cerita untuk kita di hari ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa sih Kak? Kok aku harus berharap kepada Tuhan? Kenapa Ahas harus berharap hanya kepada Tuhan? Ya kan memang benar, ada kerajaan Asyur. Nah, kerajaan Asyur itu kan hebat, kuat. Dia kan bisa menolong kerajaan Yehuda dari serangan kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Kenapa dia harus berharap kepada Tuhan kalau ada kerajaan Asyur yang bisa menolongnya? Nah, kita mau belajar bersama-sama di pagi hari ini dari kisah ini bahwa yang pertama, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau berharap hanya kepada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan tahu siapa kita ini. Tuhan kenal siapa adik-adik, siapa kakak dan adik-adik semua. Kenapa Tuhan tahu? Kenapa Tuhan kenal kita? Karena di dalam kitab Kejadian berkata, Tuhanlah yang menciptakan kita. Bahkan kalau adik-adik lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang pertama, di bagian yang terakhir dikatakan, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Adik-adik, Tuhan ini kenal siapa kita karena apa? Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan kenal siapa kita. Dan yang kedua, kita ini kepunyaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi kita ini kepunyaan Tuhan. Karena itu Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Seperti Raja Ahas dan juga kerajaan Yehuda, rakyat Yehuda yang pada waktu itu sedang ada di dalam keadaan sulit, ada di dalam keadaan ketakutan. Tuhan tahu mereka sedang sulit, Tuhan tahu mereka sedang takut. Karena itu Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk menguatkan mereka. Demikian juga adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan tahu siapa adik-adik. Tuhan tahu bagaimana keadaan adik-adik. Kalau saat ini mungkin adik-adik sedang sedih. Kalau saat ini mungkin adik-adik sedang takut. Kalau saat ini mungkin adik-adik sedang punya kesulitan, persoalan. Tuhan tahu. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Karena kita ini kepunyaan Tuhan. Sehingga Tuhan tahu keadaan kita. Karena itu kita mau berharap kepada Tuhan. Ketika adik-adik mungkin yang masih kecil, mungkin adik-adik di rumah ketika adik-adik merasa takut, atau mungkin ketika adik-adik mengalami sakit, mari ingat bahwa Tuhan tahu keadaan kita. Adik-adik mau berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Untuk anak-anak pra-remaja, untuk adik-adik pra-remaja, mungkin kalian saat ini juga memiliki persoalan,
memiliki kesulitan. Mungkin kalian merasa bahwa mungkin kita adik-adik yang para remaja mungkin di sekolah dibully oleh teman-teman, diejek oleh teman-teman mungkin karena kekurangan secara fisik. Mungkin adik-adik bukan anak yang mungkin memiliki kemampuan yang cukup, yang di atas rata-rata. Mungkin adik-adik takut, tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Karena itu mari kita mau berharap kepada Tuhan. Ketika kita susah, ketika kita takut, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menceritakan kepada Tuhan. Anak-anak remaja, ketika kalian punya persoalan, mari datang, ceritakan kepada Tuhan. Jangan ceritakan kepada teman-teman, jangan cerita di media sosial atau teman-teman yang ada di media sosial yang belum kita kenal siapa mereka. Tapi mari kita ceritakan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan di dalam doamu. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa kita. Yang kedua, kenapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Mari kita melihat tadi di dalam ayatnya yang ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan apa? Iya, kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kita akan merayakan Natal. Inilah janji yang Tuhan berikan, bahwa akan lahir seorang anak ke dunia dan akan diberi nama Immanuel. Dan janji ini digenapi oleh Tuhan di dalam kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus berharap hanya kepada Tuhan? Karena Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai adik-adik sekalian. Ketika adik-adik di dalam kesulitan, ada di dalam ketakutan, ingatlah janji Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu akan menyertai kita. Bukan nanti, bukan hanya 1 jam Dia menyertai, bukan hanya 2 jam, bukan hanya seminggu, 2 minggu, tetapi selalu, setiap saat Tuhan selalu menyertai kita semua. Karena itu kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita berharap hanya kepada Tuhan? Yaitu di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena yang berjanji siapa? Yang berjanji adalah Tuhan. Kalau manusia berjanji, biasanya suka ingkar janji, tidak menepati. Tetapi ketika Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati janjinya itu bagi kita. Ketika Tuhan berjanji bahwa jangan takut, maka anak-anakku, adik-adik sekalian, jangan takut. Karena itulah janji Tuhan bagi kita. Jadi pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Karena itu, mari adik-adik, kita mau berharap selalu
hanya kepada Tuhan. Apapun situasi yang kita alami, apapun ketakutan, kesulitan yang kita alami, mungkin kita menghadapi kesulitan di dalam belajar, mungkin kita melihat papa mama kita mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, oleh karena situasi yang terjadi saat ini dengan adanya pandemi, mungkin pekerjaan papa mama menjadi berkurang, menjadi sulit. Jangan takut. Percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita dan Allah akan selalu menepati janjinya dan menolong kita. Inilah ketiga hal yang bisa kita pelajari dari cerita Ahaz di pagi hari ini. Bahwa kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan manusia. Kita tidak mau mengandalkan kekayaan manusia. Tapi kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Karena ketiga hal tersebut, yaitu karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu bagaimana keadaan kita. Karena kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan yang kedua, karena Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai adik-adik, yang selalu beserta dengan adik-adik setiap saat. Dan yang ketiga, karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah sia-sia. Karena itu adik-adik, teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan untuk kita di hari ini. Adik-adik, yang menjadi satu ayat hafalan, ayat emas yang sangat indah untuk kita di hari ini, yang bisa menjadi kekuatan, yang bisa menjadi pegangan untuk kita adalah terambil di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-8. Kita akan menghafal bersama-sama. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Iya, jadi lebih baik kita berlindung pada Tuhan daripada kita percaya kepada manusia. Itu yang menjadi ayat hafalan bagi adik-adik semua. Dan ada satu lagi adik-adik sebelum kakak mengakhiri cerita kita di hari ini, ada satu kreativitas untuk aktivitas kita di hari ini. Kita akan membuat sebuah kreativitas. Ya, tidak susah. Bahan-bahannya yang diperlukan adalah adik-adik bisa menggunakan kertas karton, kertas lipat, atau kalau tidak punya kertas, adik-adik mungkin di depan rumah ada ranting-ranting pohon, bisa digunakan. Nah, kita akan membuat dan bentuk seperti ini. 2 tangan. Bentuk tangan, adik-adik bisa menciplok pakai tangan masing-masing. Dan satu lagi, kita akan membentuk bentuk hati. Nah, kalau sudah semuanya disiapkan, nanti kita dari kertas ini, kita akan membentuk menjadi bentuk salib seperti ini. Setelah itu, kita akan tempelkan tangan di bentuk salib tersebut. Tangannya 2 ya, jangan 1. Kemudian di tengah-tengah tangan kita akan menaruh bentuk hati. Jadinya seperti ini adik-adik. Nah, bentuk salib, lalu ada tangan dan ada hati. Nah, kemudian di bentuk hati ini adik-adik bisa menuliskan nama masing-masing. Ya, ini artinya bahwa tangan dan hati Tuhan selalu terbuka kepada adik-adik, mau menerima, mau mendengarkan, bahkan mau menolong adik-adik ketika adik-adik sedang ada di dalam kesulitan. Ketika adik-adik sedang ada di dalam persoalan, Tuhan siap membuka tangan dan hatinya untuk mendengarkan dan menolong
Kalau sudah jadi aktivitasnya, adik-adik bisa foto dan bisa dikirimkan ke grup WA. Iya, kiranya ini juga bisa menjadi kekuatan mengingatkan adik-adik bahwa kita harus selalu berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami dengarkan di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami ketika di dalam kehidupan kami, mungkin ketika kami ada di dalam ketakutan, ketika kami ada di dalam kesulitan, mungkin seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami tidak berharap kepada Tuhan. Bahkan mungkin kami berharap dan mengandalkan manusia. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau kembali berkomitmen. Kami mau lagi hidup hanya berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kami alami, kami mau berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah yang akan menolong kami. Dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu di hari ini. Berkatilah setiap adik-adik yang mendengarkan cerita di hari ini. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka agar mereka mau berharap hanya kepada Tuhan. Berkati di dalam pertumbuhan iman mereka, berkati di dalam pendidikan mereka. Tuhan, biarlah senantiasa yang menolong mereka, dan pakailah anak-anak-Mu untuk selalu menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi sudah mendengarkan cerita yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elis. Adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Kakak harap adik-adik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan adik-adik semuanya sehari-hari. Nah, teman-teman semua, tiba saatnya kita menyiapkan persembahan kita. Adik-adik bisa menyiapkan persembahannya dan dijadikan satu dengan milik mama papa. Nanti waktu mama papa ke gereja, mama papa bisa memberikan persembahannya. Sembari memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Penilaian akhir semester kan? Nah, kami didoakan adik-adik yang ada di rumah dapat mengerjakan penilaian akhir semester dengan baik. Dan tentunya jika adik-adik punya pergumulan, kami diharap adik-adik bisa bercerita tentang pergumulan kalian kepada Tuhan pastinya, karena kami yakin Tuhan pasti akan menolong adik-adik semua dalam setiap pergumulan. Nah, adik-adik, kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami, dan terima kasih Kau telah menyertai kami
dalam kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang telah hinggap dalam hati kami, dapat membimbing kami untuk melaksanakan apa yang telah kami pelajari tadi yang disampaikan oleh Kak Elis. Kami berdoa Tuhan untuk penilaian akhir semester kami juga, untuk studi kami, kiranya Tuhan berkati, agar apa yang telah kami pelajari dapat kami kerjakan dengan baik. Tuhan, di penghujung kegiatan kita pada hari ini, kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah kita pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, udah saatnya nih kita menutup ibadah kita